kembali lagi di podcast Bang Costa. Nah, sebelum membuka podcast ini, izinkan saya buat dulu ya. Hari Minggu pergi berkuda. Jangan lupa pakai kacamata. Halo Sobat Jakiu dimanapun berada, jumpa lagi dalam podcast Bang Costa. Perkenalkan, saya Bang Costa yang akan memandu acara Bang Costa pada edisi kali ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu nih, apa itu Bang Costa? Bang Costa ini adalah podcast yang membangun komunikasi seputar tata kelola keuangan negara. Nah, pada edisi kali ini merupakan edisi pertama nih, yaitu yang akan mengangkat tema UMKM naik kelas. Nah, yang lebih spesialnya lagi, saya nggak sendirian, karena saya ditemani oleh narasumber yang super handal, yaitu Ibu Meli, Kepala Kanwil DJPB DKI Jakarta. Halo, selamat pagi Ibu Meli. Selamat pagi Bang Costa. Kabar saya baik sekali hari ini. Puji syukur Ibu Meli. Iya. Sedang sibuk apa ini Bu belakangan ini? Boleh di-share dong ke Sobat Jakiu sekalian. Oke. Belakangan ini kita sibuk bagaimana membuat Kanwil DKI Jakarta lebih maju lagi, lebih berdampak lagi kepada masyarakat di Jakarta. Itu salah satunya ya melalui pemberdayaan UMKM. Oh baik. Nah Sobat Jakiu, Ibu Meli ini saat ini menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta. Oh iya Bu, sebelum kita lanjut nih ngomongin tentang UMKM, kita udah kehadiran UMKM nih, yaitu Mumaira Sus gitu. Boleh dicoba langsung Bu? Yang ini ya? Iya Bu. Wah, katanya enak sekali nih kuenya nih. Wah. Lama-lama mungkin kita nggak jadi podcast ini. Mungkin kita makan sampai habis aja kuenya ya. Oke, saya cobain ya kuenya ya. Ya boleh Bu, sini Bu, izin saya bantu. Coba. Oke. Enak sekali. Pesan sponsor silakan pesan ke Sus Mumaira. Ya ini Sus Mumaira ini salah satu UMKM binaan Kanwil. Dan ini juga sudah kemarin ikut berpartisipasi di Festival Bazar UMKM kita. Dan ini langsung habis dalam sekejap. Wah, berarti kemarin banyak juga yang suka ya Bu ya waktu Festival Bazar kemarin ya? Iya, ini kue ini langsung habis di pagi hari waktu kita Bazar UMKM. BTW hari ini Ibu kok tampil beda ya? Sangat menarik sekali nih. Hari ini saya pakai batik ini karena edisi khusus ini, Bang Costa. Jadi ini adalah produk dari salah satu UMKM binaan Kementerian 1 Jakarta. Oh begitu. Dan UMKM ini sangat spesial karena sudah mendapatkan rekor muri. Rekor muri Bu? Rekor muri dan juga punya fokus yang sangat mulia. Juga membina teman-teman disabilitas dan cancer survivor untuk bisa terus berkarya melalui batik. Jadi ini UMKM yang sangat luar biasa nih. Kalau boleh tahu produk dari mana itu Bu? Ini dari UMKM Batik Palbatu. Oh begitu. Mau kenalan nggak sama pemiliknya? Oh mau Bu. Oh, nanti saya kenalin. Mari kita undang gimana pemiliknya ke sini. Wah boleh tuh. Baik Sobat Jakiu, langsung saja kita hadirkan Pak Hari selaku founder dari Rumah Batik Palbatu. Selamat datang Pak Hari. Terima kasih sudah berkenan hadir. Silakan Pak Hari. Siap. Wah, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah, baik, sehat selalu. Nah, Sobat Jakiu, Pak Hari ini merupakan founder dari Rumah Batik Palbatu. Pak Hari, tadi saya sama Bu Meling sudah sedikit membahas tuh terkait Rumah Batik Palbatu. Okay. Kebetulan Bu Meling hari ini memakai produk dari Rumah Batik Palbatu. Terima kasih. Boleh dong Pak Hari di-share sedikit ke Sobat Jakiu gimana usaha Rumah Batik Palbatu ini? Kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih merintis usaha ini Pak? Iya, sebetulnya Rumah Batik itu dulu bernama Kampung Batik Palbatu. Kami menggagas dengan teman-teman ingin menghadirkan di Jakarta Kampung Batik yang pernah ada dahulu. Jadi kalau ada daerah sekitar Kuningan atau Setiabudi, Pejombongan, Tanah Abang, Kebayoran Lama, dan Tebet pun pernah ada yang pindahan dari Senayan itu ada. Teman-teman yang berkegiatan membatik 2011. Lalu kami melakukan suatu kegiatan dengan mengajak warga setempat Palbatu, yaitu di wilayah seberangnya mungkin Mall Kota Kasablanka, lebih mudahnya mungkin. Nah, melakukan proses belajar membatik. Kami belum
punya pembatik, tapi kami sudah sebut Kampung Batik Palbatu. Karena kami deklarasi dengan teman-teman para pembatik dari seluruh Indonesia, kami undang datang, lalu berkegiatan memamerkan produk batiknya, tapi di rumah-rumah warga. Sama seperti mungkin mirip-mirip ya kayak di Kampung Batik di Laweyan, karena teman-teman Laweyan juga kami undang ya. Nah, di Solo ya. Nah, mereka berjualan itu di rumah-rumah warga. Kami pinjam rumah-rumah warga untuk menghadirkan seperti itulah mimpi kami nantinya gitu di 2011 ya. Berarti dari 2011 Iya. sudah cukup lama juga ya. Iya. Kami ingin mengajak berinteraksi warga maupun tamu-tamu yang kami undang. Kami waktu itu zamannya ada Blueberry atau Blackberry ya, Blackberry. Saya undang lewat itu aja supaya datang ke kantor-kantor kedutaan, saya undang kirim lewat email dan segala macam. Dan alhamdulillah full kegiatan selama 2-3 hari itu dikunjungi oleh banyak warga Jakarta dan antusias. Itu bisa teman-teman lihat, mungkin cari deh tentang Kampung Batik Palbatu. Tapi itu kita mulainya dari 2011. Makanya kalau rumah batik Palbatunya kami mulai dari 2013 karena kami tidak ingin mengecewakan pengunjung atau tamu yang datang katanya ada kampung batik, kok nggak ada. Memang kami akhirnya menurunkan target karena belum banyak yang mendukung dari sisi hal-hal yang terkait warga atau teman-teman saya nanya, mana nih kok kita nggak ada yang dukung ya. Nah, alhamdulillahnya saya sebagai founder dengan teman-teman juga akhirnya merubah nama dari Rumah Batik Palbatu. Tetap misi dan visinya tetap melestarikan batik ya, karena jujur saja 2009 kita disebut sebagai mendapatkan dari piagam UNESCO sebagai batik sebagai warisan budaya dunia sebetulnya, tapi tidak ada yang tahu bagaimana membuat batik di Jakarta dan bagaimana membedakan batik yang asli dan yang tiruan seperti apa, nggak ada yang tahu. Sangat inspiratif sekali Pak. Itu mulainya sih. Tapi mungkin pertanyaan gini Pak ya, kenapa batik Pak ya? Artinya kan Jakarta punya banyak budaya, kenapa Bapak terinspirasinya batik gitu? Apa memang Bapak punya background mungkin keluarga pembatik atau seperti apa Pak? Ya, menarik nih. Justru saya tidak ada background sedikit pun tentang batik. Tapi saya ingin melakukan sebuah kegiatan yang bisa berbagi secara lebih nyata kepada lingkungan saya. Karena saya berkegiatan dan usaha di wilayah Palbatu sudah cukup panjang, dan saya merasa bersyukur dan berterima kasih untuk wilayah saya atau lingkungan saya lewat kegiatan batik. Dan batik salah satu yang mungkin diakui oleh dunia dan bisa diterima oleh semua kalangan kalau ngomong bicara batik. Ya, sampai sekarang ternyata batik dari abad 16 pun masih bisa bertahan kan. Ada budaya-budaya yang hilang. Nah, ini yang kita juga pertahankan supaya batik tidak hilang seperti budaya-budaya lain yang mungkin kita sudah lupa atau tidak tahu. Iya, Nah, Pak. Saya rasa ini hal yang sangat-sangat menarik ya Pak ya, dan Jakarta ini kan belum punya nih Pak motif batik Jakarta gitu. Yang kita tahu memang ada beberapa motif batik yang mungkin kekinian Pak ya, ondel-ondel atau mungkin Monas ya. gitu Pak ya. Nah ini Bapak juga punya visi ke depan itu Pak ya, mau harus bangun itu Pak. Jadi makanya saya nyebutnya batik urban ya. Artinya batik yang memang melihat perkembangan zaman. Kita di kota besar, dulu ibu kota. Jadi Jakarta ini harusnya punya sedikit karakter tersendiri. Tidak melulu mengikuti apa yang ada di batik-batik di umumnya pasaran. Jadi lebih kepada bagaimana anak muda diberi kesempatan menciptakan motif baru. Makanya Rumah Batik Palbatu sebetulnya sebuah tempat menjadi sebuah wisata edukasi batik agar anak muda bisa mencoba membuat motif kekinian, tapi prosesnya tetap pakai pakem, yaitu dicanting tulis atau dicanting cap. Itu yang disebut batik asli prosesnya. Jadi, tujuan Bapak itu batik ini tidak boleh termakan oleh waktu gitu ya? Sebetulnya tentang bagaimana proses batik itu tetap dipertahankan. Proses membatiknya. Karena memang yang dibilang batik itu adalah sebuah proses membuat motif. Itu yang dipahami harusnya. Tapi banyak masyarakat yang kita tahu langsung motifnya jadi. Semua motif, baju sekolah pun dibilang batik. Padahal itu baju motif batik. Seragam-seragam sekolah batik itu sebenarnya bukan baju batik, tapi baju motif batik. Karena tidak dipakai canting tulis atau canting cap. Seperti itu. Tadi ada disinggung sedikit tuh Pak, kan Rumah Batik Palbatu ini menerima rekor muri ya. Kalau boleh tahu gimana itu Pak? Ya, oke. Rekor muri sebetulnya awalnya tidak kita
utamakan ya. Tapi kami juga pengen bagaimana ini menjadi sebuah kebanggaan lingkungan terhadap batik. Kami mengajak di 2011 itu pada saat menggagas awal membuat motif sepanjang 133,9 meter di jalanan di sekitar Palbatu 4 dan 1 kita gabungkan sehingga itu warga dari anak kecil sampai orang tua bisa membuat motif. Itu mengajak bagaimana sebuah batik motifnya dulu kita perkenalkan kepada mereka ketertarikan terhadap sebuah hal-hal yang kreatif ya, bahwa membuat sebuah rekor muri itu tidak harus yang mahal, sederhana tapi juga menarik sehingga menjadi sebuah keinginan juga anak-anak untuk terlibat sampai malam pun masih ada yang mau menggambar bahkan sampai pagi. Nah itu yang menjadi sebuah rekor bersama, bukan milik saya pribadi tapi yang rekor untuk semua yang ada di situ. Rekor muri rumah batik Palbatu ya? Pribadi tidak, tapi lebih pada rekor dunia yang kita dapatkan adalah sebuah kebersamaan. Itu yang penting. Nah, ini menarik Pak ya, mengajak kebersamaan ini Pak. Saya pernah berapa kali mencoba membatik Pak, tapi selalu gagal Pak. Selalu gagal gitu, gambarnya tuh kemana-mana. Nah, bagaimana Bapak ini bisa mengajak ya warga yang mungkin backgroundnya beda-beda kan Pak, tidak semua punya pengalaman membatik dan bahkan mungkin nggak semua punya bakat seni Pak ya untuk menggambar itu Pak. Ini bagaimana Pak prosesnya ini Pak? Pengalaman Ibu sama seperti pengalaman saya. Pada saat awal saya juga gagal membatik. Tapi karena perjalanan waktu, jadi pembatik-pembatik di Jawa pun itu pertama pasti gagal. Tapi karena dia telaten dan tiap hari dilakukan, menjadi sebuah kebiasaan dan jadi itu yang disebut kebudayaan. Jadi kalau udah jadi budayanya membatik ya sudah santai. Bahkan nggak perlu digambar pun dia sudah bisa membuat cantingan atau motifnya. Nah, jadi kalau dibilang kami mengajak supaya warga apalagi anak muda untuk bisa membatik, saya nggak salahkan dulu mengenai motifnya, atau saya nggak salahkan dulu cara membuatnya. Tapi yang saya dukung malah, ya sudah kamu sudah mulai membatik. Berarti menghargai prosesnya dulu. Iya, karena memang itu kadang-kadang kan kalau kita beli batik maunya yang rapih dulu, yang bagus dulu, yang keren dulu. Padahal maaf di balik itu ada yang membuat yang perlu dihargai juga. Walaupun hasilnya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan yang membuat aja ekspektasinya berbeda. Makanya kadang-kadang kita hilangkan ekspektasi dulu. Ayo kita berbuat sebuah motif yang bebas, sesuka kita, bikin happy, bikin senang. Akhirnya dapatnya keren. Karena maaf kami juga melibatkan teman-teman disabilitas, teman-teman pejuang kanker, bahkan ibu-ibu yang awalnya nggak ngerti di seni atau nggak ngerti apa-apa, kok jadi tertarik. Itu proses awalnya adalah bikin dia senang dulu, bikin dia tertarik dulu. Nah itu yang menarik tuh Pak. Kenapa rumah batik Palbatu ini melibatkan penderita kanker dan juga disabilitas untuk produksi batiknya Pak? Itu gimana sih Pak? Boleh di-share ke Sobat Jakim nggak? Iya, awalnya mungkin saya cerita sedikit, Bang Costa. Jadi saya pernah berniat ingin membagi ilmu ini kepada siapa saja, masyarakat terutama umum, tanpa yang mungkin maaf dia terkendala dengan biaya Bu. Mungkin mereka tidak pernah berpikir kalau saya mau belajar batik harus keluar biaya mahal. Saya kayaknya nggak mungkin belajar batik di Jawa. Saya kalau belajar batik harus keluar dari kota Jakarta, berapa waktu yang saya butuhkan, berapa biaya yang saya akan keluarkan. Dengan di rumah batik kami undang mereka. Ayo semua teman-teman yang mau belajar batik, termasuk warga Palbatu gratis ya belajar batik. Semua warga Palbatu gratis. Dan teman-teman disabilitas juga saya bilang gratis. Saya namanya nyebutnya beasiswa membatik teman-teman disabilitas. Harapannya apa? Agar batik ini bisa diterima oleh semua kalangan dan yang berkarya juga semua kalangan. Tidak hanya yang maaf yang kalau kita dibilang normal ini. Kita juga nggak normal loh. Saya itu ketergantungan disabilitas saya. Karena apa? Kacamata harus saya pakai. Saya dan kita semua ini sebenarnya disabilitas. Cuma kenapa dikelompokkan? Nah, kita pengen ada kesetaraan. Lewat batik ternyata bisa, Bang Costa. Jadi batik itu bisa menjangkau banyak pihak. Dan batik juga bisa merangkul semua pihak. Tidak hanya bicara bisnisnya saja. Jangan bicara uangnya, untungnya dulu. Bagaimana kita bisa mengajak Jakarta punya batik? Tadi Ibu bilang mengenai motif. Buatkan mereka sarananya dulu, tempatnya dulu, wadahnya dulu, supaya mereka berkarya. Nah, itu yang kami libatkan teman-teman disabilitas. Itu dari mulai tahun 2017. Dan 2019 saya libatkan lagi teman-teman pejuang kanker. Karena itu menjadi terapi batik. Karena saya dapat langsung testimoni langsung dari teman, salah satu karyanya yang saya bawa, itu bahwa dia dari kanker batang otak. Ya, boleh saya tunjukkan kainnya? Oke ya, sebentar ya. Oke, ini salah satu karyanya Restu. Kanker batang otak dari usia kalau nggak salah 13 tahun. Terlibat di batik di awal 3 bulan. Yang tadinya tidak bisa lompat, yang tadinya tidak bisa menghafal hal-hal kecil ke warung di. Dengan 3 bulan saya dikabarkan bahwa dia sudah bisa.
motornya tersambung kembali. Nah, ini kainnya. Itu tentang Wah, jadi ini ya Sobat Jaki, salah satu produk dari rumah batik Pak ya, Batu. ini tentang perjalanannya Restu. Setiap pagi dia harus ke Darmais, ke rumah sakit, dilihat gedung-gedung. Ini bangunan gedung-gedung, bahwa setiap perjalanan dia waktu berangkat, saya mau ke kampus atau saya mau ke sekolah, karena dia nggak sekolah. Teman-temannya ke sekolah, dia besok kamu berangkat kemana? Saya bawa ke kampus saya, Darmais, rumah Berarti sakit. dia menceritakan. Iya, ini perjalanannya dia hidup waktu semasa dia harus berobat terus, harus kemo dan segalanya. Dan ini juga beberapa tahun yang lalu terlibat juga saya buatkan motif dengan Restu juga bareng kita Pak. Ini tentang otak. Wah iya ya. Ya, ini batiknya unik karena dicanting dan ini teman-teman dia yang pejuang kanker juga ceritanya. Anak-anak yang berjuang kanker. Jadi bahwa batik itu bisa menjadi sebuah cerita yang menarik dan menjadi cara kita menemui sebuah kemampuan baru lewat batik. Yang kadang-kadang dulu Restu nggak tahu apa-apa, hanya senang gambar, tapi nggak bisa membatik. Tapi dengan dia bisa membatik, insya Allah besok dia menghadap Pak Jokowi untuk mewakili teman-teman dari Darmais bahwa kanker juga bisa sembuh, kanker juga bisa menjadi bagian dari sebuah kehidupan yang menarik lewat salah satunya batik. Gitu. Batik juga merupakan terapi ya. Iya, memang dan saya memang ngajak teman-teman semua untuk belajar membatik. Sebetulnya gini, healing yang paling murah adalah ngebatik. Nggak usah pergi jauh-jauh. Ya, datang duduk tempat saya, ada kompor, wajan dan alatnya lengkap membatik. Kita bisa cerita tentang hati kita dengan apa sambil membatik. Kita bisa ngobrol sama kain. Kita bisa bercerita tentang motif itu, tentang siapa kita di kain itu. Karena apa yang kita pakai ini sebetulnya tentang kita loh. Betul ya. Iya, Itu penting. betul, Pak. Saya ingat ya, kita semua kan waktu kecil senang coret-coret Pak ya. Betul. Dan juga kalau kita lihat anak-anak sekolah juga senang nyoret-nyoret tembok gitu ya. Artinya memang sebenarnya kita sebenarnya punya apa Semua sih? punya Keinginan, bakat itu, punya bakat punya untuk keinginan itu. menggambar gitu Nah, ya. makanya batik tidak perlu harus yang eksklusif, yang maaf kalau di Jawa kan motifnya wah, Iya. untuk kita ikuti sepertinya nggak mampu. Karena memang itu proses puluhan tahun bahkan ratusan tahun itu motif dibuat. Iya, betul, Terus kita harus terapkan di sekarang. Mungkin sebagian orang bisa, tapi sebagian besar malah nggak bisa. Nah, itu yang harus kita cari solusinya kan. Bagaimana batik dicintai anak muda? Buatlah sebuah kegiatan yang mudah dulu. Iya. Berarti selain tujuan komersial, rumah batik Pak Batu ini punya tujuan kemanusiaan juga ya. Ya, karena saya nyebutnya socialpreneur ya, lebih kepada unsur sosialnya, dominannya. Entrepreneur Ya, Socialpreneur. iya, karena memang dengan socialpreneur saya bisa bertahan. Tanpa socialpreneur, saya yakin saya akan kalah sama teman-teman yang lain. Karena saya tidak pakai modal yang besar, tapi adalah keinginan besar untuk bisa bertahan. Itu yang saya lakukan. Iya, dan dampaknya itu loh Pak yang Yang kita terasa. kejar. Karena tujuan awal kan saya membangun kampung batik dengan teman-teman founder kan untuk itu. Untuk bisa menciptakan nilai ekonomi pada lingkungan. Kalau Batu punya kebatik itu juga kebanggaan. Sudah pernah dibuat ukuran statistik nggak Pak, jumlah mungkin yang sudah pernah ikut training, mungkin yang Kalau ikut yang belajar batik maksudnya Ibu? batik, ya itu juga yang merasakan dampaknya tuh mungkin pernah ada Data. dibuatkan data Kalau data statistiknya. statistik belum lengkap, tapi kami dari beberapa hal yang karena ini kami merasa masih punya kekurangan banyak, SDM terutama, yang belajar di tempat kami mungkin sudah hampir di atas 5.000, Bu. Karena kami lihat dari kurun waktu 2013, kalau satu hari satu aja, kita hitung gitu. Dan kami lihat di daftar tamu kami juga kurang lebih seperti itu. Nah, pertama. Yang kedua, kami juga tidak mengajarkan batik hanya di tempat kami. Kami juga siap datang ke tempat-tempat yang lain, termasuk di kantor-kantor, termasuk di kampus-kampus, termasuk di kafe-kafe, termasuk di acara-acara apapun, kami siap. Termasuk di KW, di KW. Ya, jadi kami pun nggak ada berapa bulan Agustus kemarin ya bulan ini ya, Agustus 17-an, wah berapa titik Bu. Mungkin kita bisa buat workshop nanti ya berikutnya ya dengan Karena justru Batu. membangun kecintaan kan dimulai dari satu hal yang kecil dulu. Keterlibatan dengan, proses nyanting begini, susahnya ya kadang dibilang susah ya, tapi padahal enggak. Ini asiknya begini ya, kalimatnya berbeda. Oh hancur batik kok, ya itu namanya batik kita. Ya itulah kita. Gitu. Nggak perlu kita khawatirnya bahwa batik ada yang salah, tidak. Batik itu tidak ada yang salah. Karena apa? Karena memang itu kita yang membuat, dan malah nggak ada yang bisa meniru. Berarti kita pun bisa menciptakan motif batik sendiri. Memang harus saya ajak begitu. Siapapun anak muda yang ada datang ke rumah batik, saya ajak, ayo ciptakan motif sendiri. Bahkan dari tamu luar pun saya perkenankan mau bikin motif sendiri, silakan.
Iya, ya. Dan biasanya Pak setiap motif tadi kan pasti ada cerita di balik motif itu ya, ada arti di balik motif itu. Mungkin termasuk juga berarti yang saya pakai ini nih Pak nih hari ini. Itu kembang. Nah ini mungkin bisa diceritakan Pak motifnya, arti dan motifnya ini Pak. Motif ini ya, itu tentang bunga, bahwa bunga itu biasanya semerbak harum dan kita juga harus punya nilai tambah, yaitu manfaat atau bermanfaatan. Nah motif ini artinya seperti itu, bahwa kita ini hidup juga harus punya nilai, yaitu salah satunya manfaat. Itu cocok sekali dengan apa yang kita mau kerjakan di Kanwil ini. Kita pengen Kanwil DKI Jakarta itu lebih bermanfaat lagi, lebih berdampak lagi kepada lingkungan kita. Harus sekali ini motifnya ini. Ya, makanya kalau di Batik itu sebetulnya banyak cerita yang menarik. Saya kalau banyak, ini baru kemarin saya juga launching produk batik pelangi dengan teman-teman. Boleh di-share langsung? Ya, ini saya ambil sebentar. Ini sebetulnya batik, sebutannya pelangi adalah singkatan dari penyakit langka Indonesia. Wah, penyakit langka Indonesia. Ya, ternyata banyak warga Indonesia yang sulit untuk mendapatkan diagnosa tentang apa yang dia alami sakitnya. Harus tes DNA-nya dulu, baru dia. Dan itu biasanya dikirim ke luar negeri dulu, baru dapat hasilnya beberapa waktu. Nah sekarang ada laboratorium GSI namanya kita sebutnya. Saya bekerja sama mereka menggalang dana supaya banyak warga yang mungkin terbebani oleh biaya, dengan adanya dia membeli atau mendonasi dengan membeli produk-produk ini, berarti dia sudah membantu juga teman-teman yang mungkin butuh dana untuk tes lab seperti itu. Nah ini penyakit langka, nah, makanya saya buatnya juga sebetulnya ada unsur-unsur DNA-nya seperti itu. Wah menarik sekali ya Bu. Iya. Batik pelangi. Iya, jadi benar-benar ini ya, banyak sekali mendukung teman-teman kita yang membutuhkan ya, yang memang butuh di outreach, butuh dukungan ya. Nah. Itu yang membedakan saya di tahun lalu mendapat Jack Planner Award. Kenapa saya ada UMKM yang bisa melibatkan teman-teman disabilitas dan pejuang kanker. Karena jangan sampai banyak UMKM yang hadir di Jakarta atau di Indonesia hanya sebatas mencari keuntungan. Atau bahasa sekarang yang penting cuan dulu, yang masalah berdampak nanti, yang penting gue dapat uang dulu, gue sukses dulu, punya uang, saldo gue nambah, itu gue bilang udah keren. Bukan, kalau Anda punya dampak hanya sedikit, ya Anda belum sukses walaupun uang Anda bertumpuk-tumpuk, karena uang akan habis, tapi manfaat nggak pernah habis, dan nilai-nilai itu yang harus kita bangun untuk bersama teman-teman UMKM. Betul itu. Luar biasa sekali. Biasa ya. Kalau UMKM kita semua punya mindset seperti ini, Indonesia bisa sejahtera pada waktu cepat. Amin. 2045 Indonesia emas bisa tercapai, Pak. Makanya kita kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman UMKM, kadang-kadang saya adu argumentasi ya. Sebetulnya kita rubahan mindsetnya dulu deh. Mau strategi bisnis kayak apa bagus kok, banyak contoh-contohnya. Tapi untuk mindset yang berbuat untuk bagaimana berdampak itu sangat sedikit. Nah itu yang perlu kita angkat. Mungkin dengan Kanwil satu ini bisa, ayo kita kumpulkan teman-teman yang punya mindset yang sama sebagai UMKM yang bisa nularkan kepada UMKM yang lain, bahwa menjadi sebuah inspirasi juga buat mereka. Karena kalau hanya sekedar cari uang, besok sudah kumpul uang terus langsung habis, sudah berhenti, dia nggak usaha lagi, ganti lagi usaha baru lagi. Nah ngomong-ngomong soal UMKM nih, Rumah Batik Pak Batu kan merupakan salah satu binaan Kanwil ya. Itu kalau boleh tahu Pak, sejak kapan bergabung? Kami dari 2023 ya. Oh, 2023. Belum lama, tapi makanya saya dengan diundang seperti ini mudah-mudahan menjadi sebuah ikatan yang baru, lebih baru lagi, lebih bagus lagi. Harapan saya ke Ibu mungkin, ayo Rumah Batik juga pengen bergabung sama Ibu, berkolaborasi lah bahasa yang lebih bagus, bahwa ayo kita bantu juga para UKM. Saya juga merasa butuh bantuan, tapi bukan bantuan dalam sebatas materi. Dukungan-dukungan ilmu, pembelajaran, bahkan kita pengen lihat tempat lain yang sukses lebih dari saya, perlu nggak saya kunjungi, kita belajar bareng sama mereka, itu perlu. Iya. Dan media ini juga Bapak bisa menyebarkan ya? Iya, karena kalau saya dapat ilmunya, saya bisa bagi lagi ke ilmunya itu kan. Itu yang penting, bahwa apa yang saya dapat pasti harus saya bagikan. Makanya teman-teman disabilitas pun saya pesan kepada mereka, kalau kamu dapat ilmu, tolong bagi ke teman-teman difabel yang lain. Teman-teman tuli ya, khususnya saya punya namanya batik tuli Bu. Batik tuli dalam kurung S belakangnya itu batik tulis yang dibuat oleh teman-teman tuli. Terus ada juga batik cancer. Batik cancer itu tentang tadi yang batik pejuang kanker. Terus juga ada batik ibu, batik para ibu-ibu yang memang ingin berkarya. Kami buat namanya batik itu. Berarti semua kalangan bisa berkarya. Persiapan ini batik pramuka Bu namanya. Jadi saya melibatkan anak-anak pramuka, anak-anak sekolah yang masih aktif sekolah di SMP maupun SMA untuk berkarya membatik.
Kalau gitu kita akan punya banyak sekali jenis batik nih Pak. Iya, Ya. pasti. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa batikkan Betul. semuanya itu. Bahkan batiknya sini pun bisa dibuat. Batik Kanwil ya nanti Pak ya. Itu makanya kayak batik itu luas gitu. Jadi yang nggak bicara cuman batik yang di Jawa ya harus begini. Enggak, kita bisa menciptakan motif baru. Setiap bidang bisa punya ini nih. Iya, makanya Motif-motif nanti sendiri. kalau Iya. PPA 1 tentang revisi nanti batiknya. Iya. Malah enak. Jadi bisa dibikin warnanya sama tapi motifnya berbeda. Iya. Sehingga tampilnya seragaman, tapi kok motifnya beda ya, sedikit-sedikit karakternya masing-masing ya selera. Iya. Tapi ini benar-benar apa ya? Mind blowing buat saya. Iya. Saya baru paham gitu batik itu ternyata bisa seluas itu Pak gitu. Saya Iya. dulu berpikir batik itu sangat spesifik, motifnya sudah khusus, Iya. nggak boleh ada pakem di luar itu gitu Iya. Pak. Ternyata sekarang ada perkembangan baru gitu. Iya, makanya kalau saya bilang, ini aliran saya itu batik kontemporer, Bu. Artinya batik kekinian, aliran saya. Karena saya ingin menciptakan motif untuk hari ini, dan untuk masa depan. Motif yang masa lalu itu tetap menjadi pegangan saya, karena itu budaya. Tapi bagaimana motif yang sekarang dengan teman-teman muda saya buat bersama, tapi juga bisa Bu untuk masa depan. Karena akan melengkapi jadinya. Eranya nggak mungkin, maaf teman-teman yang saat ini disuruh pakai batik yang klasik di keseharian, dibilang, kamu mau ke sekolah kemana, mau kondangan kemana. Kalau saya bilang, saya pakai batik ini mau ngopi kek, mau nongkrong kek, mau acara pengajian pun saya bisa pakai begitu. Betul. Iya, iya. Nah, fleksibelnya di situ. Jadi lebih luas lagi makanya. Ya ini Bapak sudah beberapa waktu jadi binaan Kanwil Pak. Apa sudah ada manfaat Pak yang Bapak dapatkan Pak? Manfaat secara menyeluruh belum, Bu. Tapi saya berharap, makanya ini sebuah pertemuan yang sangat-sangat saya bersyukur. Saya syukuri banget. Bagaimana nih yuk kita bisa meningkatkan. Karena gini, sekarang tahun ini 2024. Saya punya target 2024 kain yang harus saya buat bersama teman-teman saya. Jadi namanya punya proyek padat karya. Jadi dari target 2024 saya bagi ke teman-teman disabilitas, para ibu, para teman-teman cancer, saya bagi kain-kainnya supaya mereka produksi, Bu. Nah, itu yang saya masih berjalan, Bu. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini, ya ayolah kita sama-sama dengan produk saya nanti terserap mungkin dengan teman-teman, sejakarta nih, Kanwil, Bapak yang mau pakai aja. Jangan kasih saya uang, tapi beli produk saya, itu udah langsung nyata, itu berdampak. Berarti progres saya akan bergulir terus, Bu. Iya Pak. Itu sih. Nah ini sebenarnya gini Pak, kita di Kanwil Ya. nggak cuma di perbendaharaan Pak, tapi juga di pajak, bea cukai, di JKN. Kita tuh punya program Pak, Ya. membina UMKM. Wah. Dan program kita cukup banyak Pak. Jadi ada program kita meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui KUR, melalui UMI. Ada program meningkatkan daya saing, program mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan sehari ini juga ada Pak, kita sedang buka kelas Pak untuk meningkatkan kemampuan UMKM untuk pengelolaan keuangan, gitu Pak ya, branding, marketing, gitu ya, dan berbagai program lain yang kita miliki di Kanwil ini. Dan kita punya binaan UMKM yang cukup banyak Pak. Nah mungkin dari Bapak sendiri ada nggak pesan-pesan gitu Pak ya untuk disampaikan kepada para UMKM ini Pak supaya bisa berkembang lagi seperti Bapak, dan termasuk juga buat orang-orang yang baru merintis misalnya nih Pak, tapi ragu-ragu ini bisa nggak ya gitu kan, mungkin baru setengah jalan tapi kok sudah pasti mengalami tantangan, kegagalan gitu Pak ya, bagaimana bisa mengatasi itu dan akhirnya bisa mungkin sampai seperti Bapak sekarang ini gitu. Ya, ini menarik ya. Ya, ini pengalaman saya, Bu. Saya modalnya dari awal yang memang berat. Terus terang dari sisi, kalau dikatakan modal, uang bukan materi uang semata ya. Teman-teman bahwa kadang-kadang para UMKM itu selalu berbicara tentang modal itu harus uang. Modal itu sebetulnya ya tadi salah satunya mindset-nya dulu. Bagaimana kita punya mindset sebagai UMKM, artinya siap bertahan, siap berjuang, siap sakit gitu, siap terseok-seok gitu. Nah, makanya saya pun berkegiatan ini dengan harapan teman-teman UMKM juga siap itu dulu gitu. Jangan hanya sekedar berpikir menciptakan sebuah keuntungan besar dengan usaha kecil, tidak ada, dan tidak ada yang instan. Proses pendek itu pasti menjadi sebuah kegiatan yang tidak mungkin dilakukan. Bikin sebuah produk dengan cepat biar dapat untung, ya nggak bisa. Harus ada nilai-nilai yang memang tadi bahwa apakah usaha kita ini berdampak, apakah usaha ini bisa menjadi sebuah nilai tambah terhadap diri kita maupun lingkungan kita. Dan kalau dibilang modal, benar, memang modal uang harus ada, tapi tidak sebagai bentuk yang pertama harus dibutuhkan oleh teman-teman UMKM. Tadi membangun sebuah
pertemanan dengan para relasi juga harus dibangun. Melayani dengan sebaik mungkin itu dengan bertanggung jawab, artinya maaf di batik kami kalau emang ada yang nggak bagus atau jelek balikan aja. Mau kembali barang atau mau saya kembalikan uangnya silahkan. Saya siap dikomplain. Itu artinya bertanggung jawab. Gitu. Dan saya juga membuat motif batik mungkin lebih kepada tidak menunggu dipesan. Buat saja. Makanya tadi saya singgung target 2024 siapa yang mau menyerap. Saya bilang Tuhan pasti kasih kok. Apa yang kita buat pasti ada yang beli kok. Apa yang karya kita yakini bahwa ini karya terbaik dari kita, dari hati kita, pasti ada yang mau kok yang beli. Karena inspirasi datang kapan aja ya Pak? Kapan aja. Sehingga kalaupun saya harus membuat sebuah produk, bisa dipesan atau tidak, saya malah nggak berharap pesanan dulu. Bikin saja. Bikin sebuah apa idenya baru, bikin ide baru. Nah kadang-kadang maaf, UMKM kadang-kadang mentok di ide. Kurang inovasi. Idenya udah keren kok ide saya. Ya, tapi inovasinya nggak ada. Pendekatan ke pasarnya kurang. Bahkan saya pameran-pameran kan kadang-kadang 1 bulan pameran nggak laku, bisa jadi. Mungkin salah dari sisi strategi saya, bisa saya menjadi pelajaran, oke, besok next time ya. Makanya saya kadang-kadang mau jual kain itu nggak gampang di Jakarta. Tapi jual produk jadi atau fashion lebih mudah. Kenapa? Biaya jahit mahal di Jakarta. Betul Pak. Nah, Itu juga kenapa saya pesennya yang jadi. Siap. Nah itu jadi solusi juga buat saya. Oh, pelajaran buat saya. Kenapa jual kain kok kalah sama yang dulu udah jadi? Nah, akhirnya saya buat produk fashion. Kalau kain itu biasanya yang targeted Pak. Misalnya ibu-ibu yang memang dia pengen model yang khusus gitu kan. Sehingga dia nggak pengen model yang umum kan. Dia ke penjahit Pak. Gitu. Betul. Makanya kan ada yang custom yang memang dia ambil kain dari kami. Nanti dia rancang sendiri untuk bentuknya. Bahkan putra-putri batik atau untuk acara-acara seremonial tertentu ambil kainnya ke kami karena pesan dulu Bu motifnya karena dipakai dengan tematik. Nah itu dari sisi warna, dari sisi motif maupun dari sisi bahan pun kadang-kadang pesan dulu. Itu sih. Kriteria penerima KUR dan UMI itu seperti apa? Ya, ini tadi seperti saya jelaskan ya Pak Hari, kita juga punya beberapa program. Salah satunya kita mendukung pembiayaan. Ini memang pembiayaan ini menjadi hal yang penting karena tanpa pembiayaan agak sulit untuk berkembang, Pak. Nah, kita ada UMI, ada KUR. Nah, untuk kriteria itu sebenarnya nggak sulit, kriterianya sangat mudah ya. Yang penting dia adalah tidak sedang dibiayai oleh kredit program di bidang usaha mikro saat ini. Jadi dia tidak sedang menerima pembiayaan. Kemudian yang kedua tentunya adalah warga negara Indonesia gitu ya, yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Nah, plafon maksimal itu kalau KUR bisa 500 juta, sedangkan kalau UMI itu 20 juta itu. Begitu Bang Kosta. Biasanya UMI itu untuk ibu-ibu lah yang buka kelompok di rumah. Namanya gitu pakai UMI ya. UMI, ya, makanya UMI sesuaikan namanya. Itu kredit ultra mikro, Pak. Ultra mikro. Jadi UMI. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Kalau untuk KUR dan UMI. Baik Sobat Jakim, ternyata banyak ya manfaatnya menjadi UMKM binaan Kemenkyu 1. Kalau Ibu Miling sendiri ada nggak pesan dan kesan atau ajakan tuh kepada pelaku UMKM untuk menjadi UMKM binaan Kemenkyu 1? Ya, jadi tadi seperti saya sudah sampaikan, kita di Kemenkyu 1 Jakarta punya banyak sekali program-program ya, baik dari sisi dukungan pembiayaan, program pelatihan, business development, sampai bisa menembus pasar ekspor nantinya, UMKM go ekspor. Nah, jadi program-program ini tersedia, dan Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk menjadi binaan Kemenkyu 1 DKI Jakarta, nanti bisa mungkin menghubungi kami, ya, nanti mungkin di sini akan ada ditulis nomor kontak ya yang bisa dihubungi untuk nanti bisa kita akan komunikasikan bagaimana prosedur dan cara-cara untuk bisa menjadi binaan Kemenkyu 1 DKI Jakarta. Yang pastinya banyak manfaat dan kita akan support sampai UMKM tersebut naik kelas dan go ekspor. Betul. Amin, amin. Nah, jadi begitu ya Sobat Jakim. Bagi Sobat Jakim yang memiliki usaha atau ingin mendukung kerabat yang memiliki usaha, dapat menghubungi kami. Untuk Pak Hari, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, saya rasa. Oh, cukup. Dari Bu Mili? Sudah cukup ya. Saya berharap sih melalui acara ini ya bisa menginspirasi, pengalaman Pak Hari ini bisa menginspirasi para UMKM bagaimana khususnya yang baru mau memulai, baru mungkin ragu-ragu mau terjun, dan bahkan mungkin yang sudah bergerak pun bisa terinspirasi bagaimana tidak hanya manfaat ekonomi tapi manfaat sosial juga, ini menjadi satu kesatuan yang bisa membawa dampak kepada DKI Jakarta
Jakarta ini. Dan mungkin saya izin tadi nyambung pembicaraan tadi Bu Meli. Buat teman-teman yang memang mau bisnis atau usaha batik seperti saya perkenankan untuk hadir tempat saya. Kita diskusi atau cerita atau apapun keluhannya ataupun hambatannya ataupun keinginannya boleh sharing. Karena justru saya pengen di Jakarta ini hadir banyak lagi pembatik-pembatik yang mungkin saja terkendala. Nah, saya siap bantu. Baik, terima kasih Pak Hari sudah berkenan hadir. Terima kasih Bu Meli. Nah, Sobat Jakir semua, tibalah kita di penghujung acara. Dan obrolan kali ini sudah sangat jelas ya, bahwa banyak program Kemenkeu 1 yang bisa diikuti oleh pelaku UMKM agar usaha UMKM naik kelas. Manfaatnya pun bisa langsung dirasakan tuh, dari bisa berkenalan dengan pelaku UMKM lain atau mendapatkan manfaat-manfaat lainnya. Sebelum pamit, izinkan saya berpantun. Minum kopi pakai gelas, sambil makan kue putu. Hei pelaku UMKM yang ingin naik kelas, yuk join UMKM binaan Kemenkeu 1. Sekian dulu Sobat Jakir untuk podcast edisi kali ini. Nantikan edisi lainnya dengan tema yang pasti tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Kosta. Pak Kosta. Iya. Terima kasih. Iya.